Masih tentang soal-soal ekologi. Nih kalimatnya agak panjang sekarang. Coba dibaca dulu pelan-pelan. Nih, oke. Akibat pemanfaatan hutan secara berlebihan, maka terjadi adalah hilangnya fungsi hutan sebagai daerah resapan air. Nih, di garis bawah ya, ini penting nih. Daerah resapan air. Sehingga pada musim kemarau sering terjadi kelangkaan sumber-sumber mata air. Yang ditanya adalah usaha-usaha untuk memperbaikinya. Jadi gini konsepnya. Misalnya hutan nih. Terus udah nih pantai, ini laut. Ini laut. Ya udahlah, supaya ini agak mirip-mirip pantai, kita gambar pohon kelapa. Nah, di sini biasanya hujan, awan itu tinggi kan ya di langit. Nah, awan ini setelah air laut itu menguap, ini ada matahari, bikin panas kan, air laut menguap, lalu di bawah awan. Awan itu dihembuskan oleh angin, bergerak ke arah pegunungan. Di daerah pegunungan ini menabrak daerah atas kan, berarti timbullah hujan. Hujan di sini, nah banyak tanaman di daerah pegunungan atau daerah lereng. Gunanya adalah akar-akar tanaman ini bisa menampung air. Jadi air itu ditampung di sini. Dan kalau keluar pun jadi mata air dan mengalir ke bawah. Kita lihat sini sekarang. Gimana caranya supaya penampungan air di sini, di dalam tanah ini tidak kering? Karena jika hutannya habis semua, misalnya, wah, hutannya habis semua. Berarti ini saya tinggal tunggul-tunggul tanaman di babat habis semua. Akibat yang terjadi, tidak ada penampungan air oleh akar-akar tanaman kan? Karena tidak ada penampungan air oleh akar-akar tanaman, air akan terus berjalan ke bawah. Satu, di lereng ini bisa timbul longsor. Atau ke arah sini, air itu tidak mampir lagi di daerah-daerah sini. Misalnya di sini ada danau. Air itu langsung ke arah air laut. Nah, kebuang percuma kan? Jadi gimana caranya? Lihat yang A. Penanaman berbagai jenis tumbuhan di hutan itu. Nah, penanaman kembali hutan yang gundul itu ada istilahnya. Namanya apa? Dimulai dengan R. Reboisasi. Inilah yang cara paling tepat untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai daerah serapan air. Nah, karena itu kalau di daerah-daerah perkotaan, misalnya di sini ada daerah perkotaan. Gimana caranya di sini? Kan udah nggak ada hutan kan di daerah kota kan? Caranya adalah dengan memperbanyak apa? Taman-taman saya ini. Ini walaupun daerah kota ada danau dan ada taman-taman. Ketika ada taman-taman di daerah perkotaan, ini akan menahan air di bawah tanah. Oke? Berarti jawabannya adalah yang A. Penanaman berbagai jenis tumbuhan di hutan tersebut. Kita lihat yang B. Kenapa dia menjadikan salah? Menjadikan hutan sebagai daerah pemukiman. Sama aja kalau kita di sini dibangun kota baru di daerah-daerah pegunungan, maka tidak ada lagi serapan air kan, ya ada adalah pondasi-pondasi beton. Air akan meluncur jatuh ke dalam dataran rendah. Yang C, pemanfaatan tanaman kecil untuk kerajinan. Ini bisa benar ya, tapi nggak ada hubungannya dengan pernyataan yang di atas. Apa yang dimaksud tanaman-tanaman kecil untuk kerajinan? Misalnya akar-akar atau rotan dijadikan semacam ya kayak gelang-gelang yang ini loh, akar bahar ini. Sebenarnya akar bar itu bukan dari akar ya, akar bar itu dari nih alga atau hewan laut yang ada di ini. Nama latinnya Antipates. Tapi bisa juga kita bikin kerajinan dari akar-akar yang udah nggak kepake. Betul, itu bisa meningkatkan ekonomi penduduk daerah sekitar ini kan, tapi tidak ada hubungannya dengan resapan air. Yang D, memanfaatkan hutan sebagai sumber kayu untuk kertas. Ya, bayangin aja, yang mana lebih baik? Kita bisa pakai logika dasar kok. Kita bangun pabrik di sini yang besar dengan menebangi hutan, atau menjaga hutan itu seperti apa adanya. Iya, jelas lah ya. Kita lebih milih untuk menjaga hutan apa adanya. Tapi bukan berarti nggak boleh bangun pabrik. Bangun pabrik boleh asalkan pemanfaatan kayunya itu adalah lestari, atau bahasa Inggrisnya sustainable. Artinya itu daerah hutan ini konservasi. Artinya apa sih konservasi? Kalau misalnya kayu ditebang satu batang gede, satu gelondongan, kita harus nanam sekitar ya tiga tanaman baru. Kenapa tiga? Kenapa nggak satu aja supaya impak?
Karena misalnya suatu waktu mungkin tanaman ini mati karena bencana, karena hujan, atau karena terinjak. Jadi itu dinamakan konservasi. Oke, selesai nomor ini jawabannya yang A. Penanaman berbagai jenis tumbuhan di hutan.